Berjumpa kembali dengan kami Hermawan Setia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan PPN ditanggung pemerintah atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang diserahkan kepada pedagang eceran untuk tahun pajak 2021. Bagaimana kewajiban perpajakan atas sewa ruangan atau bangunan sebelum diberlakukannya insentif ini? Kita akan ilustrasikan sebagai berikut. Pemilik bangunan ini akan membuat invoice. Invoice-nya akan kita ilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk sewa kios nomor B6. Ini sebesar 3 juta rupiah. Ini atas biaya sewanya. Selain itu penyewa akan dikenakan biaya pelayanan, yaitu adalah biaya-biaya terkait dengan keamanan, kebersihan dan lain sebagainya. Ini sebesar Rp500.000. Sehingga jumlah nilai penggantian atas sewa ruko bulan Agustus tahun 2021 untuk kios nomor B6 itu adalah sebesar Rp3.500.000. Perlu kita ingat bahwa atas penyerahan sewa ini tidak termasuk penyerahan yang tidak terutang PPN. Artinya atas penyerahan sewa ruko ini terutang PPN sebesar 10%. Sehingga pemilik bangunan dalam invoice-nya akan menambahkan PPN sebesar 10% dari nilai penggantian, yaitu adalah sebesar Rp3.500.000. Sehingga PPN-nya adalah sebesar Rp350.000 dan jumlah invoice yang diminta oleh pemilik bangunan kepada penyewa adalah sebesar Rp3.850.000. Nah, invoice ini akan dikirimkan kepada penyewa. Kemudian penyewa akan melakukan perhitungan berapa nominal uang yang harus dibayarkan kepada pemilik bangunan. Kita akan ilustrasikan sesuai dengan nilai invoice yang telah diterima oleh penyewa. Nilai invoice-nya adalah sebesar Rp3.850.000. Pada ilustrasi ini, penyewa adalah pemotong PPh pasal 4 ayat 2. Sehingga atas biaya sewa yang dibayarkan kepada pemilik bangunan, penyewa memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif sebesar 10%, di mana DPP atau dasar pemotongan pemungutan untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah sebesar nilai penggantian, yaitu sebesar Rp3.500.000. Sehingga PPN atau PPh pasal 4 ayat 2 ini memiliki nilai yang sama. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sering mengalami kebingungan, mana yang PPh, mana yang PPN. Nah, ini karena nominalnya sama. Sehingga penyewa ini akan melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp350.000. Nah, dari nilai invoice yang diterbitkan oleh pemilik bangunan sebesar Rp3.850.000 ini, penyewa harus melakukan pemotongan Rp350.000 sehingga jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik bangunan itu adalah sebesar Rp3.500.000. Ini adalah kewajiban perpajakan atas sewa ruangan atau bangunan sebelum dilakukan atau sebelum adanya insentif. PPN atas sewa ditanggung pemerintah ini memiliki beberapa kriteria. Kriteria pertama tentunya jangka waktunya. Jangka waktu atas PPN yang ditanggung pemerintah adalah PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021. Artinya, PPN yang ditanggung oleh pemerintah itu hanya atas sewa bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021. Di mana atas PPN ini ditagihkan di bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021. Ini adalah kriteria pertama terkait dengan periodenya. Berapa lama sih PPN atas sewa ini ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua adalah kita akan membahas kepada siapa penyerahan sewa ini, yaitu adalah
penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Nah, sekarang kita harus tahu nih, definisi pedagang eceran apa sih? Kita akan perlihatkan sesuai dengan ketentuan terbaru, yaitu adalah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 55 tahun 2020, di mana definisi pedagang eceran adalah PKP atau pengusaha kena pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan barang kena pajak atau PKP dan atau JKP jasa kena pajak dengan cara sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama adalah melalui suatu tempat penjualan eceran atau tempat penyerahan jasa, termasuk yang dilakukan melalui media internet atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. Antara lain dapat berupa toko, kios, gerai, media tertentu, dan toko daring. Kriteria kedua adalah dilakukan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang, tidak termasuk penawaran tertulis atau pemesanan tertulis yang dimaksudkan untuk memberikan informasi barang dan atau jasa, penyelesaian transaksi, pengiriman barang, dan informasi lainnya mengenai transaksi jual beli. Misal, leaflet, katalog, bukti pemesanan melalui PMSE, dan bukti pengiriman barang. Dan yang terakhir adalah pada umumnya pembayaran dilakukan secara tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan uang tunai, debit card, kredit card, uang elektronik, dan atau alat pembayaran lainnya. Ini merupakan definisi pedagang eceran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 55/PJ/2020. Kita akan kembali ke dalam slide sebelumnya. Yang ketiga, kriterianya adalah bangunan apa yang dapat dipenuhi syarat PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. Ternyata adalah ruangan atau bangunan berupa toko atau gerai, outlet yang berdiri sendiri, atau yang berada di pusat perbelanjaan, komplek pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat. Ini adalah kriteria-kriteria PPN atas sewa yang ditanggung pemerintah. Yang pertama adalah periodenya, yaitu adalah periode PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai dengan Oktober 2021. Semoga kita berharap ini akan diperpanjang lagi. Yang kedua adalah kepada siapa penyerahan ini? Ternyata penyerahannya adalah kepada pedagang eceran, yang mana tadi kriteria pedagang eceran telah kita sampaikan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor 55 tahun 2020. Yang ketiga, bangunan apa yang memenuhi kriteria untuk PPN-nya ditanggung oleh pemerintah? Ternyata ruangan atau bangunan berupa toko atau gerai yang berdiri sendiri atau berada di pusat perbelanjaan, komplek pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, pendidikan, transportasi publik, perkantoran, atau pasar rakyat. Bagaimana sih kita sebagai PKP yang melakukan penyerahan sewa ini atas PPN-nya dapat ditanggung oleh pemerintah? Yang pertama adalah kita mulai dari faktur pajaknya. Kita ilustrasikan faktur pajaknya adalah sebagai berikut. Menurut ketentuan ada ketentuan bahwa kita harus menuliskan kode fakturnya adalah 07. Oleh karena itu kita tuliskan kode 07. Ini adalah penyerahan yang tidak dipungut, 07. Sedangkan nomor faktur lainnya ini adalah nomor faktur sesuai jatah nomor seri faktur yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP. Pengusaha kena pajak kita tulis, ini ilustrasi saja, ini adalah nama PKP yang melakukan penyerahan sewa, PT Pemilik Bangunan, alamatnya ada di Jalan Kenangan dengan NPWP 02.333.444.5/542.000. Nah, untuk pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak ini adalah identitas dari penyewanya. Ini adalah identitas dari penyewanya ini.
kita tulis ini adalah identitas penyewa. Sedangkan yang untuk pengusaha kena pajak ini adalah pemilik bangunan. Kita ilustrasikan dan ini adalah pemilik bangunan. Baik, kita harus mengisi identitas penerima jasa kena pajak, itu adalah penyewa. Namanya kita ilustrasikan adalah John Doe. Terus alamatnya ada di Jalan Harapan. NPWP-nya adalah 089997777.6542000. Nah, ini ada timbul pertanyaan dari mungkin dari pemilik bangunnya, bagaimana kalau seumpama ini ternyata penyewanya ini tidak memiliki NPWP ini. Nah, bagi penyewa yang orang pribadi apabila tidak memiliki NPWP, maka kepemilikan NPWP ini digantikan dengan nomor induk kependudukan yang ada di KTP-nya, Jadi pemilik bangunan harus meminta NPWP. Apabila tidak, maka bisa digantikan dengan nomor induk kependudukan yang ada di KTP dari pihak penyewa. Nah, ini apabila ini tidak dilakukan, ini pemilik bangunan ini bisa dikenakan sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP, yang dimana besarannya adalah setelah dilakukan amandemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah sebesar 1% dikalikan dengan DPP. Baik, ketentuan selanjutnya adalah di faktur pajak ini harus ditulis frase, yaitu sewa ruangan atau bangunan. Di sini juga kita ikuti ada tulisan sewa ruangan atau bangunan. Keterangan lokasinya di mana? Ini kita ambil contoh adalah di Magelang Square, Blok B6 ya, sekalian aja Blok B6 dan bulan sewa jasa ruangan atau bangunan ini adalah di bulan Agustus tahun 2021, sehingga keterangan ini harus sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangannya, yaitu harus mengandung frase sewa ruangan atau bangunan. Ini sudah kita tuliskan, sewa ruangan atau bangunan. Keterangan lokasinya adalah pada Magelang Square, Blok B6, dan bulan sewa jasa ruangan atau bangunannya itu adalah bulan Agustus tahun 2021. Nilainya adalah sebesar 3.500.000. Ini sesuai dengan ilustrasi yang pertama kita sampaikan. Di sini adalah ada harga atau nilai penggantian. Nilai penggantiannya adalah 3.500.000. Ini terdiri, kalau Bapak Ibu rekan-rekan masih ingat, ini adalah dari nilai sewanya adalah 3 juta. Dan ini adalah biaya layanannya adalah Rp500.000 atau setengah juta. Ini totalnya adalah 3.500.000. Kita gabungkan saja. Potongan harga tidak ada. Terus uang muka juga tidak ada, sehingga DPP, dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar Rp3.500.000. PPN 10% dikalikan DPP sebesar Rp350.000. Ketentuan terakhir dalam faktur pajak ini adalah ada stempel yang berisi keterangan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 102/PMK.010/2021. Nah, ini adalah ketentuan supaya PPN dapat ditanggung pemerintah atas sewa ruangan atau bangunan. Ini terkait dengan faktur pajaknya. Nah, pengusaha kena pajak yang menyerahkan jasa sewa ini, yaitu adalah PT Pemilik Bangunan, ini belum selesai kewajibannya dalam membuat faktur pajaknya. Ini akan menjadi final apabila faktur pajak ini telah dilaporkan dalam SPT PPN. Nah, inilah syarat-syarat PPN dapat ditanggung oleh pemerintah atas penyerahan sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran untuk tahun pajak 2021. Demikian yang dapat kita sampaikan terkait dengan PPN ditanggung pemerintah atas jasa sewa ruangan dan atau bangunan kepada pedagang eceran untuk tahun pajak 2021.
Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dapat mengunjungi blog kami di alamat https://hermawansetia.wordpress.com yang akan kita tulis juga di dalam kolom deskripsi, dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dapat juga berinteraksi dengan kami, berdiskusi terkait dengan ketentuan perpajakan pada nomor 08521628222229 yang akan juga kita tulis dalam kolom deskripsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kritik dan saran dari Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian kami nantikan di dalam kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.